Ya, Shalom. Kembali dengan saya Pase dalam program ini. Di program ini, khusus di program ini kita ngebahas banyak soal Satan ya, soal makhluk yang disebut Alkitab sebagai musuh terbesar kita, ya, yang disebut juga iblis. Kalau saya ngasih namanya Abaddon atau Apollyon ya. Jadi yang pengen tahu penjelasannya kenapa begitu, ya bisa lihat episode sebelumnya. Nah, di dalam kita sebagai orang Indonesia atau orang Timur ya, banyak tuh ya yang mempercayai soal dunia roh atau goib gitu ya. Macam-macam lah ya. Ada yang punya teori A, teori B, teori C, termasuk ketika ditanya soal roh jahat. Itu dari mana sih asalnya? Ada yang mengatakan bahwa itu para malaikat dulunya. Ada yang mengatakan bahwa oh enggak, itu adalah orang-orang Digjaya di zaman dulu yang karena punya ilmu kanuragan tinggi nggak bisa mati, jadi rohnya bisa hidup begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa oh ini adalah arwah-arwah orang-orang mati yang ditolak sorga dan neraka. Ya, ya jawaban Alkitab seperti apa? Ya. Tapi sebelum itu ya kita biasa lah ya. Kita ambil napas dulu, ya kita gerak-gerak kiri kanan dulu sambil ambil minum, ya. Kita minum dulu, ya, biar seger. Nah, gimana jawabannya itu? Ya, roh-roh jahat itu siapa mereka sebenarnya? Sebenarnya secara sepintas sudah saya pernah singgung di dalam program ini di episode sebelumnya ya. Cuma dalam episode ini saya coba lebih dalam lagi karena banyak pertanyaan soal hal ini ya. Roh jahat ya di dalam konteks ketimuran ya, di dunia timur ya, disebut dunia timur mungkin ya karena kita kalau ngomongin dunia barat itu identiknya sudah ke Eropa, ke Amerika gitu ya. Sedangkan kalau dunia timur ya itu bicara mengenai Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Meskipun kalau mau jujur secara geografi, barat dan timur kan sulit ya. Ya, tergantung di mana posisi kita lagi berdiri di bumi ini ya, baratnya dan timurnya pasti berbeda-beda. Nah, yang saya mau katakan bahwa di dalam dunia timur, terutama di Indonesia, orang-orang Indonesia tuh percaya dengan dunia roh itu. Ya, dunia goib itu percaya, ya, dunia gaib itu percaya. Ya, saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu lah ya, ada satu program di TV yang begitu luar biasa ya di jam-jam yang benar-benar mahal, prime time begitu ya. Di mana TV itu biasanya di jam itu tuh jual acara yang paling bagus gitu ya, dan dia masuk ke jam itu yang bicara mengenai ya di dunia lain tadi ya. Rekamannya di kuburan, rekamannya di pohon yang dianggap keramat, rumah yang berhantu dan lain sebagainya, dan itu yang nonton banyak sekali. Bahkan ketika program itu diulang lagi terus ditaruh bukan di prime time karena sudah kalah dengan program lainnya, ditaruh di jam malam yang teorinya lebih ngeri kan kalau kita sendirian nonton TV gitu, tetap aja tuh ya sponsornya banyak. Sekarang ini di dunia digital ya banyak sekali di sosmed, di YouTube ya, dari artis-artis yang tadinya nggak ngerti apa-apa akhirnya bikin konten-konten bikin vlog di rumah-rumah berhantu ya, ngobrol sama setan. Hal-hal itu menjadi suatu fenomena yang cukup menarik kalau menurut saya ya, saya amati ya. Kenapa? Karena artinya kita atau orang Indonesia tuh masih suka dengan hal-hal seperti itu dan percaya hal-hal seperti itu. Ya buktinya vlog-vlog atau Instagram atau juga YouTube yang ngobrolin soal kayak gituan tuh viewernya bisa banyak sekali ya. Artis yang nggak ngetop aja atau orang biasa saja ya kalau bikin kayak gituan pasti viewernya banyak ya. Saya lupa, saya pernah nyangkut di sebuah channel YouTube yang ngobrolin soal bagaimana di gunung-gunung tertentu, bahkan di hampir gunung yang sering didaki oleh para pendaki itu, ada beberapa pintu yang kata mereka tuh pintu di mana kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan masuk ke dalam dunia gaib, dunia roh gitu ya. Dan kita akan sulit keluar dari sana ya. Itu yang punya channel YouTube itu nggak terlalu ngetop gitu. Saya juga baru kenal, bukan artis, bukan pesohor, bukan politikus, tapi video yang diuploadnya di YouTube itu ditonton wah gila ya, banyak sekali.
Artinya memang ya ada yang minat kan, begitu ya. Oke. Dan jujur ya, orang Indonesia minat soal itu karena percaya tentang hal-hal seperti itu. Dukun buktinya masih laku. Ya. Ilmu santet itu masih banyak sekali ya. Orang ke dukun untuk supaya begini itu banyak sekali ya. Ngakunya sudah S1, S2, S3, tapi sama dukun masih percaya. Dan bahkan dalam dunia pelayanan pun saya bukan sekali dua kali ya bertemu dengan para pejabat itu yang mengatakan bahwa ya kalau kita mau main benar-benar di dunia pemerintahan kah, politik kah gitu ya, kalau mau menekuni sungguh ya harus punya tuh ya backingan, kata mereka ya. Backingan dari apa ya? Dari pegangan-pegangan itu ya. Berarti kan percaya dengan hal-hal seperti itu. Makanya kalau yang Kristen itu ya, politikus yang Kristen banget, pejabat yang Kristen banget ya. Pokoknya yang punya pangkat tinggi tapi Kristen tuh, kalau mereka nggak mau atau nggak percaya hal-hal seperti itu, mereka dekat dengan pendeta tertentu. Dikit-dikit minta didoain dan lain sebagainya ya. Karena ya tadi percaya lawan-lawan mereka, lawan politik mereka itu punya pegangan, mereka harus punya pegangan ya. Nggak cukup sama Yesus, harus gandol sama pendeta tertentu yang mereka mungkin hormati dan lain sebagainya, begitu ya saudara ya. Nah, pertanyaannya, siapakah roh-roh jahat itu? Ada yang berkata mereka adalah arwah dari manusia yang ditolak ya. Seperti di prolog tadi saya bilang, ditolak oleh apa? Ditolak oleh surga, ditolak juga oleh neraka. Jadi mereka ini adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa kemana-mana setelah mati karena ditolak oleh dua tempat dalam kekekalan itu. Ada juga yang mengatakan, saya pernah mendengar ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa roh-roh itu adalah orang-orang hebat ya, orang-orang, kita bilangnya roh jahat ya. Meskipun dalam agama lain itu dunia roh dibagi dua tuh. Ada roh yang baik, ada roh yang jahat ya. Ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Tapi kalau dalam iman Kristen, kalau saya mengimani itu semuanya jahat. Karena pasti bukan berasal dari Tuhan ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa roh-roh itu dari nenek moyang kita yang punya ilmu kanuragan tinggi. Kita tahu di dalam dunia timur itu kan bersemedi ya. Kita banyak baca cerita, kalau Bapak Ibu suka cerita ya, itu biasanya raja-raja zaman dulu itu sebelum mereka mati, ya mereka tinggalkan tahtanya untuk menepi ke gunung-gunung gitu ya, bertapa, menghabiskan sisa hidup. Ada beberapa mitos, ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa mereka akhirnya nggak mati karena begitu sudah tinggi ilmunya ya mereka berubah, moksa lah katanya gitu ya, berubah jadi makhluk yang tidak mengalami kematian, tapi juga tidak kasat mata ya. Dan itu banyak dipercayai juga oleh orang-orang timur. Tapi kita kan orang Kristen kan ukurannya harus Alkitab. Pegangan kita harus Alkitab gitu ya. Nah, siapa tuh mereka? Nah, kalau bagi saya dari pemahaman saya, dari pengertian saya yang ya seperti ini ya tentang Alkitab, saya meyakini bahwa mereka itu atau roh-roh jahat itu adalah para malaikat dulunya. Kita tahu dalam Wahyu pasal 12, Satan ketika memberontak kepada Tuhan, pemberontakannya itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang Allah, menyeret sepertiga dari para malaikat. Mereka semuanya dilempar ke bumi. Nah, ketika dilempar ke bumi ini, Alkitab kemudian menamakan mereka roh-roh jahat, ya, bukan lagi para malaikat, ya, karena malaikat itu artinya kan pesuruh Tuhan, ya. Jadi mereka akhirnya menjadi roh-roh yang gentayangan di bumi ini, ya. Yang kalau Bapak Ibu ikuti episode saya sebelumnya, Satan dan para setan ini makanannya adalah debu tanah. Hukuman Tuhan kepada ular itu kan berjalan dengan perut yang pertama, dan itu tergenapi, ular semuanya tidak ada yang punya kaki, berjalan dengan perut. Kemudian makan debu tanah. Dan itu yang tidak saya pahami, karena ular makanannya bukan debu tanah, ya. Ular makanannya ya tikus atau binatang-binatang lain yang bisa dia makan gitu ya. Tapi debu tanah ini siapa? Makhluk Tuhan yang diciptakan dengan debu tanah secara spesifik adalah manusia. Dan saya percaya ya, makanan Satan itu adalah debu tanah, yakni manusia. Ya, dengan hikmat yang saya dapatkan, ketika dalam kitab Kejadian dia disebut ular, tapi ketika di kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab kita, disebut naga, si ular tua. Ya, ada metamorfosis dari ular menjadi naga.
ada pertumbuhan yang luar biasa. Ya, artinya makanan yang dia makan ya masih normal ya, masih terus bisa dikonsumsi. Dan itu kenapa banyak manusia-manusia yang menjadi hamba setan ya, manusia-manusia terikat dengan roh-roh jahat ini. Nah, yang harus diperhatikan bahwa kalau saudara mempercayai tafsiran saya tadi, maka para roh jahat ini kan malaikat, ya tentu berarti usianya lebih tua daripada kita. Ya. Bahkan mungkin lebih tua daripada bumi ini, ya. Karena dalam kitab Kejadian kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau malaikat itu kan berarti kan penghuni langit, penghuni sorga, ya. Berarti diciptakan dahulu baru bumi. Nah, usia mereka berarti kan lebih tua dari kita. Usia mereka di bumi ini pun lebih tua daripada kita. Bapak Ibu umurnya berapa sih, ya? Sedangkan Satan itu kalau kita ngomongin misalnya pemberontakan godaan dia terhadap Hawa dan Adam itu diperkirakan sudah 6.000 tahun yang lalu, paling sedikit saudara ya. Itu berarti tentu usianya lebih tua dari kita. Ada orang bijak berkata, jangan kurang ajar sama orang yang lebih tua, karena biar bagaimanapun dia lebih banyak makan asam dan garamnya dunia, begitu ya. Jadi kalau orang tua kita aja katanya lebih banyak makan asam dan garam dunia, apalagi Satan dan para setan ini, karena usia mereka sudah ribuan tahun di bumi ini, ya tentu pengalaman mereka, kelebihan mereka, pengetahuan mereka itu jauh lebih segala-galanya daripada kita. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Kalau kita benar-benar mau memahami soal roh jahat, bahwa makhluk rohani yang namanya roh jahat ini punya banyak kelebihan daripada kita. Selain tadi tentu kita tahu bahwa mereka ini adalah makhluk yang tidak kasat mata. Kita tinggal di bumi yang sama loh. Satan dan para malaikatnya kan dilempar ke bumi, kata Wahyu pasal 12. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi mereka yang di bumi ini sebagai makhluk roh itu mereka bisa melihat kita. Kita saja yang tidak bisa melihat mereka karena kita adalah makhluk yang fisik ya, makhluk yang bukan makhluk roh gitu ya. Jadi kita tidak kesulitan untuk melihat dimensi lain ya, dimensi roh itu kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tapi sebaliknya mereka itu bisa melihat kita. Makanya saya selalu mengatakan musuh kita ini luar biasa. Punya kelebihan. Kelebihan yang paling utama tentu karena dia makhluk roh, dia bisa membaca pikiran kita. Dia bisa membaca isi hati kita. Dia bisa mengganggu kita dengan bersuara yang mempengaruhi telinga kita. Sebagai makhluk rohani, makhluk roh, dia bisa menampakkan diri kepada mata kita, ya. Ia bisa menggunakan banyak cara ya untuk benar-benar memakan kita, manusia-manusia ini, saudara. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama, ya, para roh jahat ini punya banyak kelebihan. Ya. Nah, karena dia diciptakan di surga, tentu dia dulunya adalah malaikat Tuhan kan saya bilang. Pertanyaannya apakah ketika Tuhan menciptakan malaikat, malaikat itu diciptakan dengan wujud yang menyeramkan begitu? Kira-kira gitu nggak, saudara? Ya. Kalau menurut saya tidak, karena di Alkitab kita mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi ini dengan baik dan bahkan sangat baik. Bahkan binatang-binatang yang kalau menurut kita mengerikan aja dikatakan Tuhan sangat baik, ya, gitu ya. Jadi Satan yang dulunya malaikat atau malaikat ketika Tuhan ciptakan tuh pasti cantik, rupawan, ganteng, ya, indah begitu ya, tampilannya indah. Nah, ketika dia dilempar ke bumi, ketika mereka dilempar ke bumi, apakah itu merubah wujud mereka? Saya pakai analogi gini lah. Ketika ada orang tampan, ya, hidup bebas di Indonesia ini, suatu waktu dia karena salah pergaulan atau salah bersikap, dia membunuh orang dengan sengaja. Ketangkep polisi, diadili oleh hakim, ketok palu, dia dihukum dan dibuang di penjara di Nusa Kambangan yang menyeramkan itu. Pertanyaan saya, apakah ketika dia masuk ke Nusa Kambangan, dia berubah menjadi orang yang jelek gitu? Loh, kalau dia lahir tampan, ya masuk ke Nusa Kambangan tetap menjadi orang tampan kan? Nah, analogi inilah yang saya percayai ketika malaikat itu Tuhan ciptakan indah, ketika akhirnya mereka memilih untuk berdosa, mengkhianati Tuhan, dan akhirnya dilempar ke bumi, dan Alkitab mengatakan mereka menjadi roh-roh jahat, apakah wujud mereka menjadi menyeramkan begitu? Tentu tidak. Kalau mereka punya wujud, saya yakin wujudnya tetap indah. Tapi Pak, tentu kau bertanya gitu ya. Tapi kan
banyak setan yang kita lihat di film yang orang kalau bersaksi itu kan serem-serem. Ada yang bisa gambar melihat genderuwo terus digambar serem, ya nggak sih? Gambaran film-film soal hantu Casablanca, ya, suster ngesot, bahkan film Hollywood sekalipun seperti Conjuring, itu hantu-hantunya nggak ada yang cakep-cakep, semuanya serem-serem begitu. Ya, kalau begitu gimana dong? Kata Pak Seno, roh jahat itu ya karena malaikat cakep gitu. Tapi kenapa yang disaksikan oleh banyak orang dan film-film itu semuanya menyeramkan? Nah ini mesti dijawab dengan ya pelan-pelan sih kalau menurut saya ya. Kalau bagi saya, Satan itu karena tahu pikiran kita, maka dia bisa mengikuti pikiran kita. Itu yang saya berkata, makanya kita harus benar-benar mengatur strategi kalau mau sepanjang hidup kita bisa mengalahkan dia. Dia bisa mengganggu pikiran kita. Jadi ketika kita udah punya gambaran gitu, Bapak Ibu sudah dicekoki oleh orang tua, jangan nanti keluar rumah kalau habis maghrib, nanti ketemu setan-setan. Setan tuh serem, ya. Taringnya panjang, ya. Punggungnya bolong, ada ususnya, ya. Kemudian juga ketawanya ngeri, hihi, seperti itu. Nah itu masuk ke pikiran anak-anak, dia dewasa, dia punya pola pikir setan itu seperti itu. Maka ketika setan mau menampilkan diri, tentu setan akan menampilkan diri seperti yang ada dalam pikirannya. Karena setan paling tahu pikiran kita seperti apa, ya. Jadi bagi saya ya kalau kita memikirkan setan itu seperti film-film yang mengerikan itu ya maka nggak heran ketika dia iseng ya mau mengganggu kita, dia akan mengganggu kita dengan gambaran yang ada di pikiran kita. Makanya saya selalu berkata juga dalam pelayanan, hati-hati juga kalau misalnya saudara habis kehilangan orang yang kau cintai. Terus ngomong, tadi ketemu sama Eyang, sama Opung. Ya, dalam mimpi atau ada tadi di meja makan sama-sama kita lagi makan. Nah, terus kita akhirnya ngomong dalam hati atau terucap, Opung, ya kangen ya, nanti besok kita ke makam deh, ngasih kopi buat Opung. Maka sekeluarga bawa kopi ke kuburannya si Opung supaya Opung bisa minum kopi, jadi nggak minta kopi ke rumah kita lagi gitu ya. Atau juga karena setan tahu perasaan kita, seringkali kan kita ngomong nih, kan hal yang lumrah gitu ya, misalnya ada sekeluarga kehilangan ayah atau figur suami. Maka si istri bilang sama anak-anaknya, Mama kangen lo sama Papa lo. Iya mah, aku juga kangen sama Papa. Papa lagi ngapain ya sekarang ya? Coba Papa masih ada. Pertanyaan saya, setan kan ada di situ. Tentu setan yang sedang berada di rumah itu. Karena setan kan gentayangan ya. Berjalan kemana-mana dia mau. Ya saya yakin setiap jengkal tanah itu ada kuasa jahatnya ya. Mereka denger itu. Ini keluarga ini lagi kangen sama bapaknya nih, sama suaminya nih. Makanya dia kalau mau menerkam keluarga itu ya dia berpenampilan lah. Akhirnya dia pakai wujud raga suaminya, setan lihat foto, fotonya begini. Ada videonya jalannya begini gitu ya. Ya akhirnya dipakailah itu untuk mengganggu si istri atau anak-anaknya. Jadi kalau bagi saya orang yang sudah mati itu jelas. Ukurannya tuh Lukas 16. Meskipun itu peristiwa sebelum Yesus mati dan naik ke surga, tapi bagi saya itu menjadi sesuatu yang masih korelasi dengan hal ini, masih update ya. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya mati karena selama hidupnya jahat, dia langsung di dalam penghukuman di Sheol, di dunia orang mati. Sama. Dalam Kristen juga sekarang ini kalau kita mati kan Alkitab katakan, bahkan pendeta banyak di kuburan mengatakan, ya rohnya orang ini sudah bersama dengan Tuhan. Jadi nggak ada lagi hubungan dengan dunia ini. Jadi orang yang sudah mati itu rohnya nggak bisa gentayangan. Jadi kalau bagi saya yang mengatakan bahwa roh jahat itu adalah arwah-arwah orang yang ditolak oleh sorga dan neraka, itu hal sesuatu yang di luar Alkitabiah. Ya. Jadi setan itu bisa memakai wujud orang yang kita sayang yang sudah mati. Bisa memakai wujud mereka untuk mengganggu kita. Itu makanya dalam pelayanan penguburan saya selalu mengurapi wujud orang, jasad orang yang mati itu supaya dengan doa supaya wujudnya dipagari oleh malaikat Tuhan sehingga nggak dipakai setan gitu untuk mengganggu keluarga atau mengganggu yang lainnya.
Jadi biarlah itu dikubur, justru jasad yang udah mati itu dikubur di tanah dan menjadi kembali seperti tanah sambil menunggu nanti waktunya Tuhan akan membangkitkannya dalam dunia orang mati, ya. Nah, jadi setan itu bisa memakai, ia siap menerkam. Setan, roh jahat itu fakta. Bisa menyerupai apapun, tapi bukan roh orang mati yang gentayangan. Roh orang mati langsung ke tempatnya, ya. Kalau tahu begitu atau saudara memahami pemahaman saya, mungkin saudara bertanya gitu ya. Tapi misalnya Pak, kok bisa ya orang yang misalnya mati tidak secara normal ya, dibunuh kah ya, dicekek, pokoknya dibunuh lah gitu ya. Itu selalu ada setannya. Itu pasti kan rohnya orang itu Pak yang memang belum waktunya mati tapi mereka mati. Ada teori seperti itu. Ya contoh difilmkan tuh ya. Si Manis Jembatan Ancol. Bapak Ibu tahu kan ya kisahnya ya. Dulu sinetron yang ngetop banget zaman saya SMP, SMA tuh ya. Ada Miriam begitu. Yang mau diperkosa sama preman-preman begitu, kemudian akhirnya dibunuh ya setelah diperkosa. Akhirnya rohnya nggak terima dan rohnya mau membunuh balik ya para preman yang sudah memperkosa dan membunuhnya itu. Saudara, apakah itu benar roh atau arwah orang yang mati menemui kematiannya dengan tidak normal tadi? Kalau Bapak Ibu nanya sama saya, memang saya harus hati-hati nih menjawab ini. Soalnya ada contoh konkret dalam Kejadian pasal 4 ayat 10. Di mana dikatakan ada kisah Habel dibunuh oleh Kain. Bapak Ibu perhatikan ya. Habel dibunuh oleh Kain, terus Tuhan datang kepada Kain, "Di mana adikmu?" Kain bilang, "Apa aku penjaga adikku kah?" Gitu ya. Terus Tuhan bilang begini, kamu jangan berdosa sama aku, sebab darah adikmu itu berteriak dari tanah. Nah Bapak Ibu, ada fakta begitu di Alkitab mengatakan. Jadi memang Habel itu kan mati tidak normal. Dia dibunuh sama kakaknya Kain. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa kalau orang dibunuh, mati dengan tidak normal, dibunuh lah ya sama orang lain, itu nyawanya ketika keluar, rohnya ketika keluar tuh ada ketidakrelaan begitu. Habel juga demikian, makanya darahnya, jiwanya itu berteriak dari tanah. Tapi apakah itu bisa kita pakai argumentasinya untuk menjelaskan bahwa roh yang seperti itulah yang gentayangan ya, karena masih penasaran, belum waktunya mati tapi mati. Nah, ini nggak bisa kita jadikan jawaban karena ada penjelasannya tadi ya, bahwa orang yang sudah mati itu ya rohnya kembali kepada Tuhan, kembali kepada yang punya. Lalu bagaimana dong dengan tadi cerita seperti hantu atau si Manis Jembatan Merah itu? Nah, itu tadi saya bilang, setan itu tahu peristiwa itu. Jadi ketika setan tahu peristiwa itu, roh jahat atau setan yang ada di tempat itu memakai peristiwa itu untuk menunjukkan dirinya. Makanya nggak heran saudara, kalau misalnya ada tetangga kita tiba-tiba dibunuh sekeluarga, kemudian hari-hari berikutnya tetangga-tetangganya tuh sering dengar teriakan-teriakan, suara-suara yang mirip tetangganya yang sudah dibunuh itu. Bahkan pernah melihat wujudnya secara nggak langsung begitu ya. Itu kayaknya si om tuh yang udah mati itu tuh. Kenapa? Ya karena tadi setan itu bisa memakai peristiwa itu. Karena ketika peristiwa itu terjadi, seperti kisahnya Habel tadi, ada darah atau jiwa yang teriak. Ya, yang tidak terima. Dan setan mendengar itu dan bisa memakai peristiwa itu untuk mengganggu orang-orang sekitarnya. Jadi bukannya roh orang yang mati yang gentayangan, menjadi hantu tak bertuan gitu ya. Tapi setan yang mengambil rupa mereka. Jadi makhluk roh yang kita mungkin temui di dunia ini, pasti saya yakin itu asalnya dari roh jahat. Hantu baik kah, hantu jahat kah, hantu rupawan kah, hantu jelek kah, itu pasti dari roh jahat. Tapi ingat, roh jahat itu wujudnya baik, cakep, karena dia berasal dari surga. Tadinya malaikat. Dia memakai wujud yang jelek itu karena ingin mengganggu kita. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ya dalam bersikap. Ya, bagi saya roh jahat itu luar biasa dan Bapak Ibu bisa akan terhisap dimakannya kalau kita tidak bijaksana dan dekat dengan Tuhan. Ingat, dia tahu pikiran kita, dia tahu hati kita.
dia bisa memakai yang ada di pikiran dan hati kita untuk mengganggu kita. Semoga jelas ya. Jadi bisa mengerti bahwa roh jahat itu bukan arwah gentayangan, tapi adalah malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa, fallen angel, yang menjadi roh-roh jahat kata Alkitab, dan mereka memakai beberapa rupa untuk mengganggu kita, karena kita adalah makanannya. Oke, segini dulu aja. Kalau suka program ini bisa di like, subscribe, bisa di-sharingkan juga kepada yang lainnya ya, supaya jadi berkat juga. Dan masih banyak program lainnya. Saya nggak selalu ngomong soal setan sih. Jadi jangan bilang saya pendeta persetanan gitu. Nggak, lihat aja program lainnya ya. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ngomongin banyak hal. Satan saya bahas karena saya tahu ini musuh terbesar kita. Dan omong kosong kok bisa menang lawan Satan kalau kau tidak mengenali musuhmu. Sampai besok. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pak